Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi mengenai sumber pembiayaan sekolah di Min 1 Tanggamus. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nuzul Laili dengan MPN 1913031033. Saya berasal dari kelas A, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Nah, video ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Pujiati SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya mengenai sumber pembiayaan sekolah di Min 1 Tanggamus. Yang observasi ini sudah saya lakukan pada tanggal 3 Juni 2022. Latar belakang saya melakukan observasi ini adalah bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan aktivitas yang ada di sekolah. Karena biaya pendidikan merupakan instrumen input dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat khusus maupun umum, dan kuantitatif maupun kualitatif. Biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dihasilkan tanpa biaya pendidikan. Maka dari itu saya melakukan observasi ini. Dalam melakukan observasi ini, saya menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kasus lapangan atau observasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan observasi langsung terhadap objek observasi melalui kegiatan wawancara atau tanya jawab, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan dialog. Jadi saya datang ke sekolah dan saya mewawancarai salah satu staf dari Min 1 Tanggamus. Baik, kita masuk ke hasil observasi dari Min 1 Tanggamus. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih dari profil sekolah yang akan kita observasi. Nah, ini adalah Min 1 Tanggamus atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tanggamus dengan NPSN 6070569 yang beralamatkan di Jalan Dr. Syaiful Anwar nomor 24. NPWP Madrasah yaitu 0014619953250000 dengan kode pos 35384 yang berada di Desa Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kota Tanggamus, Provinsi Lampung yang berstatus negeri. Nah, Min 1 Tanggamus adalah salah satu-satunya pendidikan dengan jenjang MI di Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam menjalankan kegiatannya, Min 1 Tanggamus berada di bawah naungan Kementerian Agama. Awal mula berdirinya pada tahun 1968 yang dikenal dengan nama Min Pelita. Kemudian pada tahun 1971 diberi bantuan hibah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Syaiful Anwar nomor 24 Kuripan, Kecamatan Kota Agung. Nah, untuk peserta didik dari Min 1 Tanggamus ini pada tahun ajaran 2001-2002 total peserta didik sebanyak 876 siswa yang terdiri dari 44 orang siswa laki-laki dan 427 siswa perempuan. Nah, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh sekolah, ternyata peserta didik Min 1 Tanggamus ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk tenaga pendidik, memiliki total staf sebanyak 55 orang, itu termasuk ke dalam kepala madrasah, guru madrasah, dan maksud saya guru kelas, dan guru mata pelajaran, staf tata usaha, perpustakaan, kebersihan, satpam, dan bimbingan tahfiz.
Nah, ini ya teman-teman keadaan sekolah ketika saya berkunjung. Ini adalah gerbang utama dari sekolah Min 1 Tanggamus. Min 1 Tanggamus ini memiliki visi yaitu menjadikan siswa berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, cerdas dan terampil yang berdasar pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan misi dari Min 1 Tanggamus yaitu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, mewujudkan peserta didik dalam lulusan yang berakhlak mulia, disiplin, cerdas, terampil, jujur dan bertanggung jawab, mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar, mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan alam dan luar sekolah, dan mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, saling menghargai kerja keras, dan mandiri. Nah, selama proses pembelajaran, ternyata Min 1 Tanggamus ini telah melakukannya 100% offline. Jadi semua siswa dan semua guru sudah datang ke sekolah. Namun, tetap guru dan staf itu selalu menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan dan selalu mengenakan masker. Baik, kita langsung ke sumber pembiayaan sekolah. Jadi untuk Min 1 Tanggamus sekolah yang berstatus negeri, maka dapat diketahui bahwa sumber pembiayaan itu satu-satunya adalah dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah itu berupa dana BOS. Nah, dana BOS adalah dana yang digunakan. Dana BOS itu adalah dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS, yaitu dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-operasional bagi suatu pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari hasil observasi yang saya dapat nih, jumlah dana yang diterima oleh Min 1 Tanggamus pada tahun ajaran 2021-2022 sebesar 650 juta rupiah. Nah, dana ini selanjutnya oleh sekolah akan dialokasikan dalam pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Dari yang hasil observasi yang saya lakukan, ternyata dapat diketahui bahwa Min 1 Tanggamus ini tidak meminta kontribusi dana dari peserta didik sama sekali. Jadi tidak ada nih kayak biaya SPP, biaya komite atau infak, itu tidak ada ya teman-teman. Jadi ini ya, pendanaannya adalah pure dari dana BOS. Seperti itu. Selanjutnya, setelah sekolah mendapatkan dana dari pemerintah, nah tugas sekolah nih untuk mengalokasikan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan yang dibutuhkan oleh sekolah. Nah, hal ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Ketika mulai tahun ajaran baru, maka sekolah akan membuka penerimaan peserta didik baru. Nah, ini akan membutuhkan dana untuk proses formulir, proses pendaftaran, dan proses seleksi siswa. Jadi, dana BOS itu digunakan untuk kegiatan ini. Selanjutnya ada penyediaan alat multimedia dan segala sumber belajar siswa. Hal ini karena walaupun masih tingkat sekolah dasar ya, tapi Min 1 Tanggamus ini sudah mengenalkan teknologi kepada siswanya dengan cara memberikan sarana berupa lab komputer, juga segala sumber belajar seperti buku-buku dalam perpustakaan. Selanjutnya ada pengembangan profesi guru dan tenaga pendidik. Nah, karena tenaga pendidik ini sebagai alat untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan kepada siswa, maka sekolah perlu memfasilitasi guru-guru, yaitu dengan memberikan proses-proses pelatihan atau juga memberikan buku-buku
pegangan bagi guru untuk memberikan materi di kelas. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Untuk siswa SD, ekstrakurikuler yang ada itu seperti olahraga, bulu tangkis atau sepak bola, ada juga pramuka. Selanjutnya itu ada pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, administrasi kegiatan sekolah ini seperti pembayaran pajak bangunan, terus juga untuk biaya pembayaran listrik dan koneksi internet itu menggunakan biaya BOS. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Min 1 Tanggamus rutin melakukan evaluasi pembelajaran di setiap bulannya. Maka dari itu membutuhkan dana untuk proses keberlangsungannya menggunakan dana BOS. Baik, itu saja teman-teman pembahasan yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi yang selalu saya lakukan di Min 1 Tanggamus. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.